Ya Habibi ya Muhammad. Radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi Muhammad wa ila arwahil min abdil mursalin jami'an khususan ila rasul syamil syamil Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Utsman bin Affan wa ila Sayyidina Ali wa ila arwahil ma'asal bisri syarif wa ila arwahil syubiyan syarif wa ila arwahil ma'asal Abdul Hasan syarif wa ila arwahil betul sana wa ila Sultan Nabi Syedi Syabir Qadir Syabir Muhammad Syekh Muhammad Ali Syarif bin Abdullah Syabir Jainuddin Sumbawi wa Syekh Ali bin Abdul Syarwani Abdan wa Gani Saman Syekh Zakaria Syekh Ismail Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Jami' Masyayikhana Mu'allimin Ustadzina Madrasana Jami' Walidin ya Walidin Syekhnillah Allahul Fatihah Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahral dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wa radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala nangka 64. Al-Qayyum artinya, arti ringkasnya adalah yang berdiri sendiri. Sedangkan secara terperinci maksudnya yaitu yang dia berdiri dengan sendirinya dan dia yang mendirikan bagi selainnya.
Dia yang memberikan, Dia yang tidak berhajat kepada selainnya dan berhajat kepadanya oleh selainnya. Dia yang memberikan rezeki kepada mereka hamba-hambanya dan Dia tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Dia menolong kepada hamba-hambanya dan Dia tidak pernah minta tolong kepada mereka. Dia yang memerintahkan kepada hamba-hambanya dan tidak bisa hamba-hamba itu memerintah kepadanya. Dan Dialah yang melarang akan hamba-hambanya dan mereka tidak bisa mencegah akan Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Qayyum, Dia tidak berhajat kepada pembantu atau berhajat kepada Rasul, tidak berhajat. Dan Dia tidak berhajat kepada wakil, tidak berhajat kepada menteri dan selainnya dalam menciptakan alam dan mengaturnya, karena Dia Al-Qayyum, berdiri sendiri. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, tunduk semua wujuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyul Qayyum. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pula, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan berdiri sendiri, yang tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Mengantuk kada, tidur pun kada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Al-Qayyum apabila digabung dengan nama sebelumnya yaitu Al-Hayyu, maka yaitu merupakan Ismullah Al-A'zam. Siapa yang berdoa dengan nama itu akan segera dikabulkan. Nah, Ismul A'zam. Sebagaimana ayat kursi juga disebutkan penghulu ayat, karena ayat kursi dimulai dengan Al-Hayyul Qayyum. Dengan Al-Hayyul Qayyum maka sudah mencakup seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran serta segala sifat-sifat kemuliaan lainnya. Ayat kursi, agar kita termasuk ashab ayat kursi, golongan orang-orang yang memiliki ayat kursi. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada kita tentang fadilah atau keutamaan ayat kursi untuk kita ketahui dan kita amalkan. Di antaranya yaitu dibaca setelah selesai salat fardu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ali karamallahu wajhah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap selesai salat fardu, tidak mencegah ia untuk masuk surga kecuali maut.
Hadis lainnya ada lagi yang mengatakan bahwa tidak bisa mengekalkan membaca sesudah selesai salat fardu kecuali seorang nabi atau siddiqin atau syuhada. Jadi kada kawa nah mengekalkan membaca ini nih ayat kursi ini imbah tuntung sembahyang fardu kecuali seorang nabi, seorang siddiqin atau seorang syuhada. Nah, nang kawa tarus-tarusan nih membaca nah ayat kursi imbah tuntung sembahyang fardu itu orang-orang nang siddiqin, orang-orang syuhada aja nang kawa membaca. Lain orang-orang pesantren syuhada, lain orang nang disebut syuhada. Nah, tahu orang-orang nang siddiq, orang-orang nang benar atau para nabi. Jadi binya kada kawa kita membaca imbah tuntung salat fardu ayat kursi ini nih kada diistiqamahakan, kada masuk tuh nih ini, kada masuk siddiqin, kada masuk syuhada. Karena nang kau mengakalkan ini dua golongan ini aja selain pada nabi. Orang munafik tidak akan mampu mengekalkan mengamalkan membaca ayat kursi ini sesudah sholat. Nah, jadi bila kita tuh kada kau istiqamah berarti ada sifat nifak, sifat munafik lawan di kita. Bila tuntung sembahyang fardu tuh nah kita kada kau baca ayat kursi, nah berarti ada sifat kemunafikan di diri kita. Apabila kita mampu mengamalkan dengan istiqamah atau mampu rutin membaca ayat kursi ini sesudah sholat fardu, maka kita akan terlepas dari sifat kemunafikan. Nah, ini istimewanya ayat kursi. Dua, dibaca sewaktu mau tidur. Anak guring baca ayat kursi. Orang yang sedang tidur sangat mudah terkena gangguan, baik yang menimpa jasmani ataupun rohani. Bagi yang terbiasa mengamalkan ayat kursi sebelum tidur, maka dirinya akan terpelihara dari gangguan, baik yang menimpa jasadnya ataupun menimpa rohnya. Karena jasad dan rohnya sudah terbentengi dari kejahatan secara lahir dan batin dari manusia, binatang, jin, syaitan, dan roh halus lainnya. Aman nih orang ini, awaknya aman, rohnya aman. Anak guring baca. Yang ketiga, ayat kursi dibaca turun dari rumah. Orang yang ingin bepergian tentunya ingin pulang kembali dengan selamat. Nah, maka barang siapa membaca ayat kursi sewaktu mau turun dari rumah, mau hendak turun, ayat sudah turun, hendak turun, baca ayat kursi. Nah, insya Allah ia akan diselamatkan sampai kembali ke rumah. Tapi waktu di rumah bacanya hendak turun. Yang keempat, dibaca pada makanan agar berkah. Keberkahan pada makanan akan melimpah apabila pada makanan itu sebelumnya dibacakan ayat kursi. Dengan demikian makanan itu akan menghasilkan tenaga untuk berbuat taat, dan makanan itu juga akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kada tapi banyak ada, tapi cukup aja sarumahan. Hanya barakah maka makanannya itu tadi.
dan orang yang memakan itu jadi energi di dalam tubuhnya nyaman tuh nya bertaat kepada Allah. 5. Ayat kursi dibaca untuk keamanan harta benda. Harta benda yang tidak nang kada terurusi. Nang kada ta'awasi. Dan sering mendapat bencana seperti sawah, pahumaan, kebun, insya Allah akan diselamatkan apabila dikelilingi sambil dibaca akan ayat kursi. Sawah, kebun, rumah, kalau tapi didiamihan banyak bisi rumah. Nang sebuah aja nang dari diami. Nah itu tuh baca ayat kursi. Selain yang disebutkan di atas sangat banyak lagi faidah dan keutamaan ayat kursi, dan ayat kursi ini disebut penghulu ayat karena mengandung asma Allah Al-Hayyul Qayyum. Hayyu dan Qayyum. Keimanan pada Al-Qayyum, orang-orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan siapapun untuk menjadikan dan mengatur alam ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mandiri, tidak berhajat kepada kita. Orang yang beriman tidak berhajat kecuali hanya kepada Allah nang Al-Qayyum, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri. Selain Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita, sama bahajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bahajat lawan selain pada Allah. Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, ia menyampaikan hajat keperluannya hanya kepada Allah saja, baik mengenai keperluan hidupnya ataupun keluh-keluhan jiwa yang menimpanya, karena ia yakin hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikan jalan keluar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwasanya jika ini umat bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika umat ini bersatu untuk memberi mudarat kepada engkau, niscaya mereka tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab ilahiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi kebesaran dan keagunganku, aku putuskan angan-angan orang yang berharap kepada selainku, dan aku beri pakaian ia dengan pakaian kehinaan di sisi manusia, dan aku dinding ia daripada kedekatan denganku, dan aku jauhkan ia daripada menghubungiku, dan aku jadikan ia berpikir bingung. Ia mengharapkan selainku dalam kesulitan-kesulitan, padahal kesulitan itu ada di tanganku, dan akulah Al-Hayyul Qayyum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong kepada manusia tidak dilarang selama iktikad atau kepercayaannya bahwa yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, dan selain pada Allah itu hanya sabab. Itu aja. Bila lain pada Tuhan sabab aja. Nah, yang kita tuh dilarang berpegang pada sabab dan memuji-muji sebab,
melebihi daripada memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badataan itu sabab aja badataan, jangan melampaui memuji-muji sabab. Ya musabbibal asbab, wahai zat yang menjadikan asbab. Hadis di atas juga tidak melarang untuk bertawasul, karena tawasul termasuk sebab dari berbagai sebab. Firman Allah Ta'ala, wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perantara. Nah, apa perantara yang bisa menyampaikan kepada Allah? Cari wasilahnya nih, perantaranya. Tawasul adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi lewat perantara. Perantara itu bisa dengan amal saleh atau dengan orang-orang saleh, baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, jadi tawasul itu baik lawan orang yang saleh, orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Bertawasul dengan amal saleh boleh. Tawasul pada orang-orang saleh bisa membahayakan bagi orang nang dangkal tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi munnya tawasul lawan orang saleh, munnya dangkal tauhidnya, itu bisa membahayakan. Kenapa membahayakan? Tauhidnya. Karena ia bisa menyangka bahwa orang saleh nang mengabulkan ini bahayanya. Walhasil, jangan sampai sesuatu selain Allah itu menyebabkan kita membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita jauh dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wajidu. Al-Wajid. Al-Wajidu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-65. Al-Wajidu artinya nang memperdapati, yaitu yang memperdapati tiap-tiap sesuatu nang dikehendaki dan tidak luput dia bagi segala sesuatu. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, maka pada saatnya nanti apa yang dikehendaki dia didapati sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pandai hendaki itu didapati itu. Semua kejadian yang ada di alam ini bermula dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesuai kehendaknya, maka dia dapati kejadian-kejadian itu, seperti terjadinya hujan dan panas, terjadinya kemarau dan banjir, lahirnya si fulan dan matinya si fulanah, dan lain-lain. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapati sesuai dengan yang dikehendakinya. Adapun kehendak kita, jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan kita dapati kehendak itu. Nah, nggak ada sesuai dengan kehendak Tuhan, kada didapati. Dalam Al-Quran disebutkan, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab, bahwasanya kami dapati dia Nabi Ayub alaihissalam seorang yang sabar, ia sebaik-baik hamba yang suka taubat. Sejak masa ajali telah menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala akan Nabi Ayub alaihissalam menjadi orang yang sabar ketika ditimpa bermacam-macam musibah atau bertimpa bermacam-macam ujian. Setelah tiba waktunya, ternyata Nabi Ayub alaihissalam memang menjadi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati Nabi Ayub alaihissalam sesuai dengan apa yang dikehendakinya Allah. Kisah Nabi Ayubnya lah. Nah, jadi Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang sangat kaya, yang mempunyai ribuan ternak dan mempunyai budak-budak pembantu.
juga memiliki sawah ladang nang sangat luas dan anak-anak nang baik. Ditambah lagi ia seorang nabi yang gemar beribadah. Para malaikat selalu memberi salawat kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan semua itu didengar oleh iblis. Dengan kedengkiannya iblis, iblis berusaha agar Nabi Ayub alaihissalam tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis nih menyampaikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar si iblis, "Ya Allah, itu Nabi Ayub beribadah kepada Engkau bukan karena Engkau." Nabi Ayub itu Nabi ibadah bukan karena pian, tetapi karena rezekinya nang luas dan hartanya nang terpelihara. Ia tidak ikhlas. Aku minta kepada Engkau agar Nabi Ayub diuji. Apakah ia masih beribadah kepada Engkau? Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada iblis untuk mengganggu Nabi Ayub alaihissalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kata-kata iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang ikhlas beribadah. Pertama, nang diganggu iblis yaitu ternak nang ribuan itu, dalam waktu nang singkat semuanya mati. Iblis datang kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan menyerupai seorang tua nang menyampaikan kepada Nabi Ayub alaihissalam bahwa ternaknya mati semua. Nabi Ayub alaihissalam menjawab, "Alhamdulillah, Dia Allah Subhanahu wa taala nang memberi, dan Dia Allah Subhanahu wa taala pula nang mengambilnya." Tatap sidin alhamdulillah, pada ternak habis berataan. Kemudian iblis menghanguskan semua tanaman. Berikut hasil-hasilnya, baik nang masih di ladang maupun nang sudah disimpan. Iblis datang lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan menyerupai seorang nang tua, nang menyampaikan lagi kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk memberitahu. Nabi Ayub menjawab, "Alhamdulillah, Dia nang memberi dan Dia pula nang mengambil." Nabi Ayub alaihissalam sama sekali tidak terganggu. Beliau tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis melapor untuk membinasakan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam, dan Allah pun mengizinkannya. Sewaktu Nabi Ayub alaihissalam beribadah di tempat peribadatannya, rumah Nabi Ayub yang bertingkat itu tiba-tiba roboh. Nah, digoyang oleh iblis. Iblis itu menggoyang rumah kan, runtuh. Ini menggoyang ada betul ada runtuh. Ada kalau aja rumah bahari diguncang hantu aja. Itu hanya ada udah. Ini bergoyangan rumah aja. Iya itu hantu Maryaban ya. Menggoyang. Iblis sampai zaman Nabi Ayub menggoyang. Dan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam semuanya mati tertimpa reruntuhan bangunan. Ada mendahkan gugur di tangga, banyak kan riwayat-riwayat dalam tafsir Quran dah. Kemudian iblis melapor lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin untuk mengganggu jasad Nabi Ayub alaihissalam. Allah mengizinkan pula, tetapi dengan 3 syarat yang tidak boleh diganggu. Pertama, hatinya. Kedua, akalnya. Ketiga, lisannya. Nah, hatinya, akalnya, lisannya. Amun ini kada rusak masih. Nah, manusia itu selamat aja tak. Nah, sebuting aja nak rusak nang 3 ini ya sudah. Akalnya kan nang kurang, camuham. Hatinya aja pak, nah nang tak ganggu rusak juga. Nah, lidahnya pula muntung.
Maka syukur semalamnya ya guru ada 3. Pertama, syukur dengan lisan itu memuji Allah. Syukur lawan hati himong, gembira dengan nikmat Allah. Syukur lawan tubuh beribadah. Nah ini nih, tuh orang bakal ngadannya dapat menggunakan akalnya untuk beribadah lawan Allah. Maka iblis pun menunaikan berbagai panah. Iblis pun meniupakan berbagai penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam. Namun sekalipun bermacam-macam penyakit telah menimpa, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbagai cara belum juga dapat mengganggu Nabi Ayub alaihissalam agar berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis memanggil anak buahnya untuk memikirkan bagaimana caranya agar bisa menggoda dan mengganggu Nabi Ayub alaihissalam supaya kada beribadah lagi, kada kawa juga, kada musyawarah. Habis pikir iblis, terpaksa anak buah, ayo berkumpulan sini. Apa lagi Ayub ni nak? Anak buah iblis ada yang berkata, wahai iblis, engkau bisa mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, bagaimana caranya? Iblis menjawab, aku mengganggu Nabi Adam lewat istrinya. Nah, supaya tak keluar tuh lewat bininya. Kemudian iblis menerapkan saran anak buahnya itu dan akhirnya berhasil menggoda istri Nabi Ayub alaihissalam, hingga istrinya berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai suamiku, sampai kapan Allah Subhanahu wa taala menyiksa engkau seperti ini? Engkau adalah seorang nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan engkau. Nah, ya, tapat daya kalau udah bini sini. Apalagi naki tuan guru aja. Andang iblis yang bisiki bana. Bayapan kemarin abahnya aja nako. Udah kawah hidup kayak ini aja terus. Cema-cemanya manu kan. Agar terperdaya nih. Udah nang laki marit aja apa penyakit. Disandangnya aja. Nah, tapi bini nang kada. Nah, nang kada kawa berdiam, terpaksa terluntasnya ta. Pian ini seorang nabi, coba pian berdoa kepada Allah untuk kesembuhan pian. Dan Nabi Ayub alaihissalam pun berkata kepada istrinya, engkau barangkali sudah terpengaruh dengan iblis. Malah garing kada apa berdoa tuh minta ampihakan penyakit kada. Nah, ranai aja sini. Ajan ke sini. Sini kah? Setelah ini kita akan mengerjakan salat fardu isya. Kita lanjutkan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berapa tahun kita hidup, ujar Nabi Ayub? Hidup nyaman nih berapa tahun? Aku, ujar Nabi Ayub, malu meminta kepada Allah. Jika engkau tidak tahan dengan semua ini, tinggalkanlah aku. Ini pelajaran lawan kita. Kalau kita bisi penyakit itu nang mana pasangan hidup kita ini merasa apa tuh sudah, ujar bahasa kita tuh munyak maharagu. Nah, ini apa nang dicontohkan Nabi Ayub itu disampaikan. Artinya mun ikam kada tahan hidup lawan aku nang ke ini, silahkan aja ikam tinggalkan aku. Ada contoh sudah di kita. Paham ya kalau? Jadi kita harus maklum
Ketika ada seorang perempuan yang menemani kita dalam kondisi kita terpuruk, kondisi kita sakit, inya berkata seperti nang kada menyenangkan tadi, kan kurang menyenangkan tadi, cakap pian minta aja padahal pandai gitu. Nah, ujar Nabi Ayub, aku supan berpinta lawan Allah, berapa tahun kita nih sugih, berapa tahun kita nih nyaman, hanya diberi Allah ujian nangka ini, aku minta wagas, minta sembuh. Padahal Nabi ini tuh jujur aja, pian ini seorang Nabi. Nah, doa pian diijabah. Ayo pang minta wagesakan penyakit nih. Lalu je Nabi Ayub ulun supan, aku supan manya babi pinta lawan Allah tentang kesembuhan penyakitku ini. Nah, lalu kita amunnya diberi oleh Tuhan juga nih keadaan penyakit nangka ini, sekian lama pasangan hidup kita mengawani kita sampai akhirnya misalnya ada keluar kata-kata yang kurang menyenangkan. Nah, dalam ucapan itu lawan kita tawari ha. Nah, tawari aja. Kamu kada sabar lawan aku. Nah, kamu kada sanggup lawan dia aku. Aja tinggalkan. Nah, tinggalkan aku. Ini kan bentuk kelapang dadaan kita. Nah, maka kamu bisa ditawarin kayak ini, bisa meninggalkan juga deh. Tawarin nang kayak ini nih. Nah ini nanti kembali kepada jiwanya seorang istri. Guru ingatlah lagi arwah abah juga. Arwah abah nih lawan mama, sampai arwah abah itu berkata, "Ma, aku minta maaf benar lawan ikam, minta halal, minta ridha Jasidin, karena ikam mau urusi aku. Mestinya ini bukan kelayakan lawan ikam. Tapi sekali lagi aku minta halal, minta ridha. Aku tawarkan lawan ikam pulang. Kalau ikam kada senang dengan melayani aku nang kaya ini, silahkan ikam di sini. Tinggalkan aja aku." Ini kan bentuk dari sebuah kemengertian kita kepada pasangan hidup kita. Jadi apa jawaban ibu? Jawaban ibu seperti ini. Ulun bahai awal hidup lawan pian, akhir hidup hendak lawan pian. Jadi mudahan yang memisahkan kita ini hanya maut aja. Nah, itu titikan banyu mata tuh arwah bapak tuh nandangan sahutan bini kayak ini nih. Nah, sahutan bini nang kayak ini. Lalu itu kan ada pandir lagi sidin mengenai masalah sakit sidin ini. Dan mengeluh kada juga lagi diam itu. Nah, apa juga dikeluhkan. Nah, paling sidin minta tolong, aku minta ridha unikam lah ambilkan tasbihku gitu pak, ambilkan sorbanku, ambilkan bolangku, ambilkan tapihku. Itu di masa-masa penghujung penyakit nang sudah kronis lawan sidin, menunggu keajaiban aja paribasanya. Karena napas sudah sepanggal waktu itu. Tapi kata-kata ini tidak ada lagi kata-kata nah minta halal, minta ridha tuh bang, bilanya minta tolong. Nah, minta halal, minta ridha, aku minta ridha lah lawan ikam. Tasuruh ikam. Nah, tasuruh ikam. Ini pelajaran lawan kita yang sangat berharga, wabil khusus kepada pribadi guru lah. Contoh yang baik dari seorang ayah kepada anak-anaknya, bahwasanya begitu berarti juga kedudukan posisi seorang istri itu, sampai akhirnya diberikan tawaran seperti ini. Akhirnya memang maut juga memisahkan sini sampai hari ini. Memang ibu guru sorangan aja sampai aku di sini sampai maut juga menjemput. Aku hendak berkumpul lawan abahmu jadi. Nah, berarti kan apa namanya, kehidupan beliau ini berumah tangga sangat apa bahasa kita tuh sangat erat hubungan rohani kejiwaannya. Nah, setelah beberapa lama nih pulang ditinggalkan istrinya Nabi Ayub nih. Nah, lalu sidin ma'adu lawan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi
inni massaniyad durru wa anta arhamur rahim. Wahai Tuhanku, bahwasanya telah menimpaku kemudaratan, bahwasanya Engkau orang yang paling kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Ayub, hentakakan kaki engkau ke bumi dan akan memancar air. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam menuruti perintah itu. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam sembuh total, semua penyakit hilang dan badannya nang kurus menjadi gemuk kembali. Adapun istri Nabi Ayub alaihissalam tidak merasa tenang meninggalkan suaminya dalam keadaan sakit. Kemudian ia memutuskan untuk pulang, dan betapa terkejutnya ia setelah melihat keadaan suaminya Nabi Ayub alaihissalam yang berubah sehat seketika. Kada ada mungkin. Nah, nang penuh penyakit bisa aja ampih situ saya ini lawan apa? Lawan banyu ara. Nabi Ayub banyu ara disuruh mandi dengan banyu nang memancar bintang batis sidin kan. Mandi sidin. Kayak buang kalimpanan aja kita. Ampih situ saya ini. Akhirnya semua harta, ternak, ladang dan kebun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak nang mati dihidupkan kembali dan ditambah dengan anak-anak nang lahir kemudian. Allah Subhanahu wa taala dapati Nabi Ayub alaihissalam sebagai orang nang sabar sesuai dengan apa nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Keimanan kepada Al-Wajid, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wajid, ia berusaha mendapatkan semua yang tidak boleh tidak baginya dari ilmu zahir dan ilmu batin, serta mengakalkan dengannya. Untuk mendapatkan ilmu kita harus mengaji atau menuntutnya, karena sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Ilmu zahir yang wajib dipelajari seperti ilmu mandi, ilmu berwudu, mengenai salat dan lain-lain. Ilmu yang kita pelajari terkadang selain secara teorinya, secara tertulis yang kita pelajari, juga secara praktiknya. Seperti ilmu salat, setelah kita belajar nih tiru, setelah kita belajar nih tiru kita. Jadi teorinya kita harus mempraktikkannya di hadapan orang yang ahlinya. Ini sembahyang itu belajar. Apakah sudah benar takbir kita? Bagaimana cara meletakkan tangan secara, dan bagaimana pulang cara ruku, sujud, tahiyat, bagaimana juga bacaan Fatihahnya dan lain-lainnya, rukun dan syarat-syaratnya. Bah nyaman ini kita lah. Jadi empat guru aja melajari bahari ini itu. Jangan rapat benar, ranggang benar, jangan sedang. Allah. Ini di bawah gewer ini Allahu Akbar. Hendak kayak ini pulang. Jadi ini pusat, ini dada leh diantaran ini. Nah ini ujar guru bahari sampaikan seolah di jantung kita yang dua nih. Ini kan isyarat nama Allah. Hakikatnya apa? Ya Allah, jangan lupakan hati ulun ini akan pian. Jangan pian lupakan hati ulun ini lawan engkau. Jadi ketika menghendak di sini ada isyaratnya. Ini pas di ujung hati ngarannya. Nah itu guru bahari gitu melajari. Tinggal bila buhan pian mengumpati ulun berarti sama mengumpati guru. Terus guru belajar guru jo sidin jo bahari, karena sembahyangnya belajar lawan guru. Artinya nangka ini kada apa-apa, cuma ada tataannya, caranya kita sembahyang. Ya kayak ini guru melajari kayak ini, ya kayak ini ya sudah. Tangannya ada kayak ini ya sudah. Alif lam lam ha. Jadi hakikatnya tuh huruf Allah. Allah kalalah.
Nah ini wujud sidin andakannya seolah di dada, di ujung hati. Jadi hakikatnya meminta kepada Allah agar diingatakan mengenai hati ini akan Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian itu cara takbir itu lah. Nah benar cara bertakbir itu kayak apa? Bagaimana cara meletakkan tangan? Nah ya sudah. Bagaimana rukuknya pulang? Ini bujur-bujur diandak di luntuhut diandak bujur-bujur. Nah telapak tangan andak di luntuhut. Nah kayak ini posisinya. Nah ya sudah, ini berarti sampai yang pun belajar katanya. Nah andak di luntuhut, lain di andak di paha, lain di landau maginnya. Nah kemudian pulang bagaimana sujudnya? Nah, sujudnya kayak apa? Kayak apa guru sujud? Umpati sujud sidin, mandak tangan, posisinya intang giwir telinga juga. Nah, jangan rapatnya ini membujur menghadap kiblat juga. Itu kayak apa duduk tahiyatnya pulang. Bagaimana juga bacaan Fatihahnya. Nah, waktu sujud tuh anggota sujud 7 nih harus kana, kan gitu tak? Dahi 2 tapak tangan, 3 sudah dahi sebuting, tapak tangan 2, 3 lintuhut 2, 5 batis jeriji. Ini ujar guru bahari, nah bujur-bujur dilangkungakan supaya ini menghadap kiblat juga. Jangan angkat tuh sebuting berarti kada pas ngarannya, atau babaya bekawil aja. Babaya bekawil ibu jari di babaya bekawil, babaya baandak nang jari-jari nang halusnya kada kana. Kada kayak ini guru melajari sembahyang. Guru melajari sembahyang ini dinyenyek supaya langkong jadi jibatis kita nih. Jadi inya tetap menghadap kiblat juga sama ini menghadap kiblat juga nyap dilangkongakan kada nang etel kayak ini mun etel kayak ini mun sampai talawas to lalu 6 mainnya nanya munnya keduanya tak angkat babar au 5 anggota sujud nang kana di lantai. Nah ini paling banyak sudah. Nah paling banyak nang keliru di sini di perkara sujud nih banyak kelirunya. Ada yang tak angkat batis, tak angkat kana kada seluruh kana anak sujudnya, anak anunya aja, anak duduknya aja kananya, waktu sujudnya kada kana. Maka di waktu sujud yang ianya harus ketujuh anggota ini kana di lantai lintuhut kana keduanya. Nah batis di belakang jarijinya kana juga keduanya. Minimal banget ibu jari nang kana nang talentok tuh engkawa kalimainya alhamdulillah itu orang bahari lu lintok. Wah bulang iya bulang kandal tuh disisit kilang kayak ini kada kana kena kandal nang waduh tuh ada bulang gak apa gue sujud dasar kada kana. Jadi supaya kananya dimapa dihanyak supaya bulang ke atas. Mbak pacang kada kana kan kenapa ada susah pulang? Harus ketujuhnya harus kana. Dahi payanya mbah kana dahi hanya retikin hidung pulang. Sunnahnya kana dapat pulang sunnahnya sih tak. Bagaimana juga bacaan tahiyatnya nih di waktu duduk tahiyatnya di mana? Bagaimana juga bacaan Fatihahnya dan lain-lainnya rukun dan syarat-syaratnya.
Sedangkan ilmu batin yaitu seperti ilmu mengenai ikhlas, sabar, syukur, ridha dan lainnya. Sedikit kita bicarakan masalah ikhlas, kita mesti mempelajarinya bagaimana supaya bisa ikhlas. Nah, kayak apa supaya ikhlas nih Bama? Apa gunanya ikhlas dan apa bahaya-bahaya orang kada ikhlas? Nah, setiap hari kita perlu kepada ikhlas karena semua ibadah yang kita lakukan perlu kepada ikhlas, dan ikhlas adalah ruhnya ibadah. Salat perlu ikhlas, wudu perlu ikhlas, sabar perlu ikhlas, taubat perlu ikhlas, semua ibadah perlu ikhlas. Ikhlas ada dua macam jenisnya. Pertama ikhlas pada amal, kedua ikhlas dalam menuntut balasan. Ikhlas pada amal atau pada ibadah yaitu beramal atau beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas sembah amal. Orang yang kada ikhlas pada beramal, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas dalam beramal itu apa? Nah, beramal atau beribadah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini ikhlas beramal katanya. Sedangkan ikhlas dalam menuntut balasan yaitu mengharapkan balasan hanya di akhirat. Ini ngarannya ikhlas dalam menuntut balasan. Ngapa-ngapa aja tuh balasannya mintanya di akhirat aja. Jangan di dunia nenek. Orang yang kada ikhlas dalam menuntut balasan, amalnya diterima namun dipotong atau dikurangi pahalanya. Seperti orang yang beramal karena mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan ganjaran atau balasan di akhirat, dan ditambahinya pulang dengan mengharap keselamatan dunia atau dimurahkan rezekinya. Nah ini dipotong nih. Setiap manusia belum tentu beriman, setiap orang beriman belum tentu beramal, setiap orang yang beramal belum tentu ikhlas. Sekali lagi, setiap manusia belum tentu beriman, setiap orang beriman belum tentu beramal, setiap orang yang beramal belum tentu ikhlas, dan setiap orang yang ikhlas belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, sudah nangka ini nih, mau ngotai lagi itu nih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa amal manusia tidak bisa sampai kepada Allah, ditolak oleh malaikat-malaikat penjaga. Di langit pertama amal ditolak malaikat penjaga karena yang beramal suka menggibah orang. Di langit kedua amal ditolak oleh malaikat penjaga apabila dirinya merasa apa? Merasa besar dan mulia dari orang lain, sombong. Di langit ketiga pula orang yang amal ditolak. Kenapa? Ditolak oleh malaikat penjaga karena orangnya suka menghinakan orang. Jadi tadi merasa besar dan mulia dari orang, tertolak juga. Nah, menggibah tertolak juga. Yang ketiga karena apa? Nah, suka menghina orang, tertolak juga nih. Di langit ketiga udah tak kipaya deh amalnya itu tabulik. Nah, di langit keempat amal ditolak malaikat penjaga karena orangnya merasa ujub. Nah, merasa ia punya kemampuan beramal, lupa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat nih, binya ujub tertolak. Di langit yang kelima amal ditolak malaikat penjaga karena apa? Karena orang yang beramal itu iri dengki pada sesama. Nah, binya dengki para ini. Di langit yang keenam amal ditolak oleh malaikat penjaga karena yang beramal itu tidak punya kasih sayang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang ketujuh, setelah lulus melewati langit-langit yang terdahulu, amal yang dibawa oleh malaikat hafazah ditolak karena orang yang beramal itu kada ikhlas. Ini paling puncak. Banyak kada ikhlas, tak tolak pada taat. Demikian orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wajid, ia akan berusaha mendapatkan ilmu yang ia perlukan, baik ilmu zahir atau ilmu batin, supaya amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu tuh simpulnya lah. Orang nang iman kepada nama Allah Al-Wajid mesti inya bailmu, berusahanya mendapatkan ilmu nang
diparluakan, baik itu zahir ataupun batin, agar napa amal ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pada khususnya Al-Hajj Al-Mani Ibnu Idul Al-Fatihah. Ya Allah.